Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi buku ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Maria Kristina Ngusu, NIM 162303047, kelas B regular sore. Nah, di sini saya akan membahas isi review buku ketujuh, mata kuliah yang diambil kajian seminar masalah-masalah sosial. Kali ini saya akan membahas dengan tema masalah sosial pembaruan sensus. Menurut George Ebron, Jr. menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama buruknya dengan dekade masa damai manapun di seluruh negeri sejarah. Itu adalah satu dekade yang ditentukan oleh teror, perang, bencana alam, ledakan ekonomi dan kehancuran ekonomi, ketakutan, ketidakamanan, perpecahan, kemunduran masyarakat menengah. Biasanya masalah sosial telah dianggap sebagai situasi sosial yang besar jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu diperbaikan. Amerika Serikat awal Slock menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patolog hadir. Menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria universal karena normalitas, seselok umumnya beranggapan bahwa timbul masalah sosial dari orang jahat tidak menyesuaikan diri dengan orang yang tidak normal karena laki-laki, defisiensi, gangguan mental, kurangnya pendidikan, atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial, karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat, dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial masalah yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat menentukan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial. Tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut, sosiologi pada tahun 1920-an dan pada tahun 1310-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memumpuk masalah. Masyarakat menjalani perubahan secara cepat. Proses migrasi, urbanisasi, dan industri dianggap memiliki katong disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya, ditemukan mengalami tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak proporsional gangguan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah oknum-oknum yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern, studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya dan hambatan untuk mendapatkannya yang dihadapi beberapa kelompok orang. Itu lainnya yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpang. Berikutnya jenis masalah sosial. Yang pertama, pelanggaran norma. Sosiolog tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional ini, kegagalan masyarakat, penjahat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Sosiologi memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses di mana individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu, perilaku karena lokasinya dalam struktur sosial atau kerja kelas sosial, pekerjaan, usia, ras dan peran, dan dalam ruangan atau wilayah, ukuran komunitas, dan jenis lingkungan. Asumsi yang membimbing pernyataan ini bagaimanapun adalah pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagian besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem tempat mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpangan atau
seperti hambatan kesuksesan yang dihadapi anggota sekelompok minoritas, membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berpartisipasi secara tidak proporsional dalam perilaku menyimpang. Alasan lain dari fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah karena penyimpangan itu didefinisikan secara budaya dan diberi label secara sosial. Sosiologi sangat tertarik pada proses sosial dan budaya yang melabeli beberapa tindakan dan orang sebagai menyimpang dan orang lain seperti biasa. Karena menurut definisi beberapa masalah sosial adalah apapun itu publik menentukan masalah sosial secara inheren relatif. Perilaku tertentu diberi label sebagai masalah sosial, sedangkan aktivitas lainnya yang menurut beberapa kriteria lain akan menjadi masalah sosial. Yang kedua, kondisi sosial. Jenis masalah sosial kedua yang ditekankan dalam konteks ini melibatkan kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk beberapa kategori orang di Amerika Serikat. Di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, apa biasnya dari sistem, bagaimana penghargaan sosial didistribusikan, apa beberapa kategori orang menderita atau untung karena bagaimana sekolah diatur atau juri dipilih karena sistem senioritas yang digunakan oleh industri atau karena cara perawatan kesehatan. Terkirim pernyataan ini mengalihkan perhatian dari individu yang melanggar norma dan terhadap institusi masyarakat sebagai penyebab masalah sosial. Masalah sosial jenis ini menimbulkan penderitaan psikis dan material individu. Dengan demikian, pengaturan masyarakat dapat diatur dengan cara yang tidak responsif untuk banyak kebutuhan manusia. Sebagai patokan, dapat diasumsikan dengan Abraham Maslow bahwa semua manusia memiliki seperangkat kebutuhan dasar yang sama yang mendasar kebutuhan akan tempat tinggal dan rezeki, keamanan, dukungan kelompok, harga diri, rasa hormat, dan aktualisasi diri, atau kebutuhan untuk keterlibatan kreatif dan konstruktif dalam aktivitas yang produk dan penting. Ketika kebutuhan ini digagalkan, individu akan memusuhi masyarakat dan norma-normanya. Frustasi mereka akan diekspresikan dalam penarikan alkohol atau obat-obatan lain, atau dalam kekerasan, kejahatan, terorisme, dan agresi. Orang-orang akan menjalani kehidupan di luar pantas sosial kontrol dan struktur normatif. Dengan melakukan itu, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Berikutnya, kekayaan dan kekuasaan bias sistem. Justice Louis Brandeis tesis dari buku ini adalah bahwa masalah masyarakat Amerika Serikat diakibatkan oleh distribusi kekuasaan dan bentuk ekonomi. Bab ini memulai analisis masalah sosial Amerika Serikat dengan melihat realitas politik dan ekonomi kelompok kepentingan dan juga pada kekuasaan, ketidakberdayaan, dan dominasi. Seperti yang kita diskusikan, negara bukanlah agen netral rakyat tetapi bias berpihak pada mereka dengan kekayaan kelas sosial atas perusahaan terbesar. Saat kami menganalisis bias sistem, kami mulai melihat bahwa pertentangan dengan kepercayaan populer karena sistem Amerika Serikat tidak menghasilkan masyarakat demokratis, adil, dan setara. Kesempatan sebaliknya, kami menemukan bahwa Amerika Serikat adalah masyarakat yang tidak terbalik, dengan sedikit diuntungkan dengan mengorbankan banyak orang. Terakhir, kita lihat bagaimana masyarakat kita sendiri menjadi sumber masalah sosial. Studi tentang masalah sosial membutuhkan pemeriksaan kritis terhadap struktur masyarakat. Beberapa pembaca akan menganggap pendekatan ini tidak nyaman, bahkan tidak patriotik. Dalam hal ini, ia memperkenalkan analisis krisisnya tentang Amerika Serikat. Menurut Michael Parenti berkata, jika gambar yang muncul di halaman depan tidak bagus, ini tidak boleh dianggap serangan terhadap Amerika Serikat karena negara ini dan rakyat Amerika lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang hidup untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan.
untuk mengekspos pelanggaran ini bukan untuk merendahkan bangsa yang menjadi korbannya. Kehebatan negara harus diukur dengan sesuatu yang lebih daripada para penguasanya. Anggaran militernya, anggaran instrumen, didominasi dan kehancuran, dan perusahaan raksasa yang mengambil keuntungan. Kebesaran suatu bangsa dapat diukur dari kemampuannya menciptakan masyarakat yang bebas dari kemiskinan, rasisme, seksisme, imperialisme, dan kerusakan sosial dan lingkungan, dan oleh sifat demokratis dari lembaga-lembaganya. Albert Camus pernah berkata, "Saya ingin mencintai negara saya dan keadilan juga." Faktanya, tidak ada cara yang lebih baik untuk mencintai negara seseorang, tidak lebih baik untuk berjuang untuk pemenuhan kebesarannya daripada menghibur ide-ide kritis dan terlibat dalam mengejar keadilan sosial di rumah dan di luar negeri. Bab ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjelaskan ekonomi Amerika Serikat dengan konsentrasi kekayaan perusahaan dan pribadinya. Pemeriksaan kedua, sistem politik dan hubungannya dengan para elit ekonomi. Bagian terakhir menunjukkan bagaimana sistem ekonomi politik bias berpihak pada mereka yang sudah lebih dulu diuntungkan. Berikutnya, ekonomi Amerika Serikat, konsentrasi kekayaan perusahaan. Ekonomi Amerika Serikat selalu didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme. Bagaimanapun perekonomian saat ini jauh dari sistem perusahaan bebas. Itu perbedaan utama antara sistem ideal dan yang hasil bahwa Amerika Serikat ekonomi tidak lagi didasarkan pada persaingan antara swasta yang kurang lebih setara kapitalis. Sekarang didominasi oleh perusahaan besar yang bertentangan dengan klasik teori ekonomi, kontrol permintaan daripada menanggapi permintaan pasar. Betapapun baik sistem ekonomi yang pernah berhasil meningkatkan ukuran dan kekuatan perusahaan mengganggu perkembangan ini membutuhkan mempertanyakan apa bentuk ekonomi yang tepat untuk industri modern masyarakat. Sekian pembahasan isi materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.